Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para jamaah ngaji kolbu, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kita mari senantiasa bersyukur pada Allah atas semua nikmat-nikmatnya biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin, para jamaah semuanya yang saya hormati, mari kita melanjutkan ngaji kitab Ayyuhal Walad dari Imam Ghazali. Dan terakhir dari apa yang kita baca kemarin di dalam muqaddimahnya adalah wa innam ra'ata dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairihi ma khuliqallahu min ibadah la jadidun attatula alaihi hasratu. Jadi disebutkan di situ siapa yang umurnya dalam sa'atah, waktu-waktunya itu, di dalam umurnya itu fi ghairi, tidak ditujukan kepada ma khuliqa, terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, dan itu tidak dilakukan minal ibadah dan tidak untuk ibadah, maka disebutkan la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka layaklah orang seperti ini akan panjang kemalangannya. Jadi ini bisa jadi ya tanda-tandanya itu seperti itu para salikin, para sahabat. Kalau umurnya itu banyak yang tidak baik amalnya, ibadahnya, maka ya ini tanda-tanda dia itu nanti malangnya itu, malang di akhiratnya itu akan lebih panjang. Nah, karena itu mari kita lanjutkan para salikin dalam kitab ini, dan kita lanjutkan ngaji kita para salikin rahimahullah. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiyya fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu ala syarrihi fata jahazzas ilan nar. Wa hadhan nasihah kifayatul li ahli ilmi. Para salikin rahimahullah, kita diingatkan pada satu hadis, dan ini ditujukan pada kita sebagai kelanjutan dari hadis terdahulu. Alamatu iradillahi ta'ala anil abdi istighalu bima la ya'inuhu. Jadi tanda-tanda Allah berpaling pada kita kalau seseorang itu sibuk dengan urusan dunianya dan dia tidak sibuk dengan urusan akhirat. Nah, itu. Ini tanda-tanda. Jadi kita bisa berintrospeksi para jamaah, kita itu sibuk urusan dunia atau sibuk urusan akhirat. Nah, kita aja. Kesimpulan pertama itu. Nah, yang kedua disebutkan seperti ini. Wa man jawazal arba'in, siapa saja yang usianya sudah 40 tahun ya, walam yahlib khairu ala syarihi,
dan usia 40 tahun itu usianya itu belum dominan khairuhu yang baik, ya, ala syarihi atas yang jelek, ya, fal yatajahaz ilan nar, ya sudah, fal tahajat, hendaklah dia orang itu bersiap-siap, ya, bersiap-siap kemana? Ilan nar, menuju neraka. Jadi Pak Bapak sekalian itu ya, itu jadi pengertiannya 40. Mengapa Rasulullah itu usianya 40 diangkat jadi Rasul? Karena 40 itu rata-rata usianya usia yang pakem, yang usia yang matang. Kalau seseorang itu misalkan dari segi majuritenya, dari kedewasaan, seseorang itu di angka 40 itu. Kalau 20, 35, 30 itu kadang-kadang masih labil. Tapi kalau umur 40 biasanya sudah pakem, sudah ketahuan tentang karakter yang sesungguhnya, kualitas yang sesungguhnya, ya, etika, attitude-nya sesungguhnya itu sudah ketahuan. Nah, dari sisi kematangan profesi juga seperti itu. Umur 40 itu sudah pelanggaran ini, sudah menjadi tanda-tanda apakah orang itu 40 itu berprofesi sebagai apa, itu di situ. Kalau 40 belum apa-apa ya repot, karena dia sudah sulit untuk berkarir lagi. Orang berkarir itu rata-rata di usia 23 ya, lulus S1 atau 24, maksimal 25 sudah harus menentukan arah profesinya, sampai 40 sudah mature, sudah matang. Nah, baru naik growth sampai umur 40, 50, 60 itu sudah mentok dalam arti urusan dunia. Karir birokrasi seperti itu, para salikin ya, rahimahullah. Dari pendek kata para salikin yang saya hormati, ya, kita lihat umur kita itu 40 ini lebih banyak cenderung yang baik atau yang jelek. 40 ini kita itu lebih berorientasi urusan-urusan yang sepele, urusan dunia, atau kita sudah mempersiapkan terhadap urusan-urusan akhirat. Nah, kesimpulannya itu. Jadi kalau usia 40 masih urusan main-main, masih urusan senang-senang, ngechat masih guyon-guyon yang tidak-tidak, ya sudah. Ini sudah karakter kita yang lepas dari usia 40. Disinilah yang disebutkan orang akan terseret pada urusan-urusan yang laibun walahun, ya, urusan dunia yang senda gurau itu, ya, dan ini bisa jadi fatahad jahaz ilanar. Maka orang seperti ini sebaiknya bersiap-siaplah menuju neraka. Ya, ini yang pertama ya, yang perlu kita kaji pada pagi hari ini, ya, kita introspeksi usia 40 kita itu apa, kita mau kemana, itu harus kita lihat. Wa fi hadin nasihah, dan nasihat tadi, ya, nasihat tadi itu ada dua. Ini nasihat yang pertama ya, dalam ya, ayuhal walad yang pertama itu isinya itu, yang pertama adalah apakah kita itu lebih ketunggul urusan dunia sehingga lupa Allah, dan ini tanda-tanda Allah akan melengos pada kita atau memalingkan. Ya, yang kedua, usia 40 kita itu kita pakai untuk apa? Kemananya itu tergantung usia 40. Wa fi hadin nasihah kifayatun li ahli ilmi, dan ini adalah nasihat yang cukup. Yang cukup, dua hadis ini sudah cukup menjadi bagi para pencari Allah, pencari ilmu agama, dan pencari ridho Allah. Ini para salikin ya. Saya lanjutkan ya. Jadi
Moga-moga kita termasuk yang memaknai umur 40 ke depan yang baik dan kita memang menuju pada Allah. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima fi ulumiyya bi tayrain amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad an-nasihatu sahlatun wal muskilun qabuluha li'annaha fi madaikin mutaba'il hawa murrah. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku, wahai muridku, kira-kira gitu Imam Ghazali menyebut kita-kita ini ya. An-nasihat utawi nasihat itu sahlatun ya, wal muskilun qabulaha, muskil tapi sulit, qabulaha untuk diikuti. Kira-kira gitu enggak ibu bapak sekalian? Kalau kita menasihati enak, tapi yang dinasihati itu belum tentu mau untuk bisa mengikuti apa yang kita berikan. Karena memang apa itu? Karena memang sangat sulit untuk mengikuti terhadap apa yang kita berikan kepada yang kita nasihati itu. Jadi itu para salikin ya. Disebutkan di sini bahwa namanya nasihat itu gampang diucapkan tetapi sulit untuk diamalkan. Moga-moga benar ya. Mungkin memang begitu. Terus yang kedua, idzal man yang madbutan fi qulubin li'annaha fi madakitin mutabi'il hawa murrah. Karena sesungguhnya nasihat yang kita berikan itu yang akan dirasakan orang itu apa? Mutabil hawa murrah, itu bertentangan dengan nafsunya, dan nafsu itu adalah apa? Sebagai murrah, pahit rasanya itu. Nah, itu. Jadi para salikin itu yang terjadi pada dunia nasihat menasihati. Itu yang pertama ya. Yang kedua, para salikin rahmatullah ya, memang berat ya untuk menjadi orang baik dan nuturi diri sendiri, itu adalah berat. Saya lanjutkan para salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim wa ala khususi liman kana talbil ilmi ramsi wa mustaghilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Ini saya lanjutkan ya. Ya maaf ini kepencet. Saya lanjutkan. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim wa ala khususi liman kana talibil ilmi ramsi wa mustaghilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Jadi para salikin tentang nasihat tadi, idil mahani mahbubatun fi qulubihim, apabila nasihat itu, berbagai larangan itu adalah yang disukai oleh mereka. Ya Pak? Anak-anak kalau kita kasih nasihat kira-kira merengut enggak? Teman-teman kita kalau dinasihati merengut enggak? Artinya wajahnya muram atau tidak suka enggak? Nah, itu. Karena memang nasihat itu pahit. Padahal kita itu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Padahal kita itu diminta untuk saling untuk menasihati, mengingatkan kepada sebuah kebaikan dan sebuah kesabaran.
Tapi biasanya orang sudah putus asa lah. Nanti ini saya nasihati malah marah, saya kena semprot. Nah, jadi repot. Padahal kita berkewajiban untuk menasihati. Nah, karena memang apa, nasihat itu tidak disukai oleh nafsu dan itu pahit bagi orang yang dinasihati. Ya. Fi qulubihim wa 'alal khususi liman kana talabul ilmi ramsi. Wa 'ala khususi dan khususnya liman kedua uang atau siapa saja talibul ilmi orang yang mencari ilmu rosmiyin yang ilmunya itu adalah ilmu formalitas. Paham? Jadi pengertian ilmu formalitas itu yang penting S1, yang penting S2, yang penting S3 dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Tapi tidak pada substansi, tidak pada posisi yang betul-betul mendapatkan dan mencari ilmu yang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin itu. Tapi ada makna, ada tujuan, yang tujuannya itu urusan dunia. Nah, kalau mencari ilmu hanya formalitas, hanya formal, hanya sesuatu yang gagah-gagahan, orang seperti ini biasanya sulit untuk diberikan nasihat. Ini menurut Imam Ghazali ya. Nah, karena itu pahit ya. Orang yang mencari thalabul ilmi ramsi itu biasanya apa? Wa mustaghilan fi fadlin nafsi manaqibid dunya, dan dia selalu menyibukkan diri dalam urusan ilmunya itu untuk mendapatkan keunggulan-keunggulan secara pribadi, fadlin nafsi wa manaqibid dunya, dan dia hanya mendapatkan gelar-gelar keduniawian. Oh, kaya karena ilmu inilah saya jadi pangkat, karena ilmulah inilah saya jadi punya jabatan, punya kedudukan, dihormati dan sebagainya. Nah, ingat, ilmu seperti ini tidak bermanfaat. Ilmu ini yang akan menjadi sebuah pertanyaan, apakah ilmu kamu itu kamu amalkan atau tidak? Itu ya para salikin. Ya, ini nasihat kedua ya. Yang pertama tadi tentang waktu, yang kedua itu tentang nasihat. Cara kita nasihati, dinasihati itu apa? Saya lanjutkan para salikin. Fa innahu yaksabu anna ilma mujarrada lahu sayakunu najatuhu wa khalasu fihi wa annahu mustaghni 'anil amal wa hadha i'tiqadul falasifati subhanahu wa ta'ala subhanallahil adzim la ya'lamu hadzal maghrurun annahu hina khassala ilmi idza lam ya'mal bihi. Ini disebutkan fa innahu yahsubu annal ilma mujradallah, karena sesungguhnya ia menyangka ya, yahsabu menghisab atau membayangkan ya, annal ilma, karena sesungguhnya ilmu mujarradallahu itu semata-mata ilmu yang dia miliki itu ya apa, saya kuno nakutu wa khalafrihi, maka akan dapat selamatkan dirinya dan selamatkan dirinya dari sebab memiliki ilmu. Ya, pendek kata dia itu hanya mengejar ilmunya tapi tidak diamalkan. Padahal ilmu dan amal itu harus satu nafas. Kabura maqtan indallahi ma taf'alu. Jadi Allah murka kepada seseorang yang dia pinter bicara, tetapi dia tidak mau dan tidak bisa mengamalkan. Nah, jadi jangan sombong, kita itu punya ilmu apa saja, jangan sombong. Yang penting kita amalkan. Oke. Jadi ini ya para salikin. Wa annahu musta'anun minal amal, dan dia menyangka bahwa ilmunya itu tidak perlu untuk diamalkan. Ini kan banyak kan orang tuh pinter bicara, pinter diskusi, pinter debat, tapi ngamalnya tidak. Juga ada juga yang pandai mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dirinya tidak. Itu juga banyak. Nah,
Ini bahaya ya. Wa hadza i'tiqadul falasifah. Dan orang seperti ini hanya tergoda pada hal-hal yang bisa filosofis, falsafati. Kalau bicara filsafat, bicara taksonomi, bicara ilmu hebat, tapi ilmunya tidak diamalkan. Nah, karena itu di dalam ilmu-ilmu tasawuf itu ada 3 kan yang biasa saya sebutkan. Ada falsafi, jadi ahli tasawuf itu banyak. Ya, teman-teman yang S1 di Fakultas Usuluddin itu ahli semua. Ahli semua ilmu filsafat, mantek, pinter. Tapi sebaiknya ilmu tasawuf dan ilmu pada umumnya yang bersifat falsafat itu harus ditambah, yaitu dengan al-amali, tasawuf amali, tasawuf amali. Berarti tasawuf yang diamalkan. Apa arti ahli tasawuf? Gelarnya banyak, ya, berderet-deret, punya sesuatu yang paling tinggi di dalam derajat keilmuan, maaf guru besar, tapi nggak pernah ngamalkan tasawuf, padahal ngerti tasawuf. Dan yang ketiga adalah akhlaki. Jadi seseorang itu punya ilmu diwujudkan dengan akhlak dan etikanya itu. Dan ini yang penting, memadukan antara falsafahnya, antara amalnya, dan antara akhlaknya. Ini penting di dalam mengamalkan ilmu. Dengan demikian ditutup oleh Imam Ghazali, subhanallahil adzim. Jadi kalau ada orang hanya mengejar ilmu tapi tidak diamalkan, ya Allah, maha suci Allah, yang maha agung, maha suci. Jadi kira-kira geleng-geleng kepala lah. Orang ini pintar, tapi amalnya kok begini ya. Orang ini hebat, tapi kok begini ya. Nah, Masya Allah, gitu kan? Subhanallah. Saya lanjutkan. Layaklah mahadal maghrurun anna khina qasal almi idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu 'alal qaidin. Ya. Orang-orang seperti ini layak lamu, dia itu sebetulnya tidak mengerti hadal maghrurun. Orang ini adalah orang yang an-nauhin, orang yang tertipu. Khassola alami idalam yakmal, dia tertipu kalau sudah berilmu dan dia tidak mengamalkan, dia tertipu dengan ilmunya, ya. Dengan ilmunya itu takunul hujjatan 'alal akadan, dan orang itu hanya mampu berargumen atas dirinya itu, saya ini orang hebat, tapi amalannya tidak. Ini ya. Jadi yang kedua itu gitu ya para salikin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa? Asadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullah bi ilmihi. Jadi orang-orang yang berilmu tidak beramal, hanya pandai bersilat lidah, ya, tidak amali, tidak akhlaki, ngerti agama tapi tidak diamalkan, ya, dan dia juga tidak beretika, asad dunas, maka manusia yang paling berat siksaannya adabnya yaumul qiyamah, nanti di yaumil akhirat, apa? Alimun layan fa'ullah bi ilmihi, adalah orang yang berilmu yang Allah tidak memberi manfaat kepada orang itu atas ilmunya. Nah, ini bahaya para salikin. Memang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, iya, tapi sebaiknya ilmu yang kita lakukan itu, ilmu yang kita cari itu harus diamalkan. Ini seperti yang diriwayatkan cerita waruya anna Junaidi qaddasallahu sirrahu ru'ya fil manami ba'da mana mautihi faqila lahu mal khabaru ya abal qasim qala ta'addatil ka ibarata wa faniyat tilkal isyarah wa ma nafa'ana illa raqnatun
naha fi jawfil lail. Seperti ini diceritakan satu waktu Imam Junaid memimpi, ya, al-manamu ba'da mauti, mimpi di dalam sebuah kematian. Dia ketemu dan ditanya, wahai Junaid, bagaimana kabar Anda, wahai? Kira-kira ditanya apa? Nah, kemudian Junaid mengatakan, udah telah rusak, ya, qala tohak tilka ibarat wa finatatil isyarat. Sudah rusak ilmu saya yang bersifat dunia dan yang bersifat akhirat, yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, yang bersifat agama dan bersifat ilmu umum saya, kira-kira gitu. Dalam itu Junaid mengatakan, ya, illa rakaatan, kecuali beberapa rakaat saja, ya, fi jawfil lail, di dalam rakaat sepertiga akhir malam saya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengertiannya gini, jangan dikira orang yang beramal itu pasti diterima, karena itu urusan ikhlas dan tidak riya. Satu, apalagi ilmunya itu tidak dijalankan, ilmu itu tidak diamalkan. Oke, satu lagi ya, para salikin. Ini nasihat ketiga. Ayyuhal walad, la takum minal a'mali muflisan wala minal ahwali khalian. Wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, janganlah kamu menjadi sebagai orang yang bangkrut, wala takum minal a'mali muflisan, jadi orang bangkrut, wala minal ahwali khalian, dan Anda mempunyai berbagai situasi, ahwal, khalian, dan itu adalah amal ibadahnya. Mengapa? Wala minal ahwali khalian itu harus mempunyai implikasi, ya, pada budi pekertinya. Kalau tidak, dia adalah kosong, ya. Wala minal ahwali khalian itu adalah kosong dari berbagai budi pekerti. Oke, diibaratkan wa tayaqqan anna ilma mujarrad la ya'khudhu bil yad. Disebutkan, kamu jangan merasa yakin semata-mata punya ilmu tanpa beramal itu tidak akan bisa memegang tangan, artinya tidak memegang akhirat, tidak bisa. Ilmu itu implikasinya akhirat. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bisa menghantarkan kepada akhirat. Karena itu di dalam tasawuf disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman dan bertakwa, ya, carilah wasilah ilmu agama yang menghantarkan kamu pada akhirat, wajahidu, dan kamu harus sungguh-sungguh. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun, agar kamu itu adalah orang yang beruntung. Nah, ini diibaratkan. Mithalu law kana ala rajulin fi baryatin asaratul asyafin indihiyah ma'a aslihatil ukhra wa kana rajula suja'an wa al-khabin fajama alaihi asadu azimin muhibbun fama dhannuka hal tadfa' aslihatus sarrahu anhu bila istikmaliha wa dzarbiha. Ini diibaratkan. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu diibaratkan mataluhu, seperti ibaratkan laukana ala rajulin, kalau seorang lagi bariatin asratan asya'in India, seseorang mempunyai 10 pedang dari India, ya, yang sangat tajam, ya, ma'aslatul kharab, berbagai macam senjata-senjata lain. Itu kan asyafin Indiatin, gitu ya. Apakah dulu itu memang India sangat terkenal membuat pedangnya yang tajam, yang panjang itu kan biasanya kalau di India kalau di film-film itu kan. Nah, ini diibaratkan seperti itu. Nah, orang itu punya 10 dan beberapa senjata-senjata tajam di dirinya. Bahkan rajul suja'an wa ahlul harbin, dan ini adalah orang yang pemberani dan jago perang. Tapi ya, faja'ala alaihi asatu adim muhibbun fama dhanuka
lalu diserang dirinya oleh seekor singa yang besar, garang, menggentarkan. Famadzanuka, apa yang Anda perkirakan? Ini diuji. Orang laki-laki itu memakai pedangnya atau malah lari dari singa itu, atau dia diam saja. Hal tadfa'al silahatus sarwa anhu bila istimal wadaruha. Apakah senjata-senjata itu dapat menolak kejahatan harimaumu itu dari lari tersebut tanpa menggunakan senjata tersebut dan tanpa mengayunkan senjata tersebut? Tentu tidak. Jadi dengan demikian para salikin, intinya punya ilmu itu harus digunakan. Kalau tidak, Anda diserang urusan dunia, tidak bisa menghindar dari urusan maksiat, tidak bisa menghindar dari urusan nafsu, ya, malah bercengkrama dengan singa. Singa itu akan menerkam kita. Jadi dengan demikian ilmu yang bermanfaat itu menjadi penting, dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian para salikin rahimahullah. Moga-moga kita mendapatkan beberapa nasihat yang ketiga yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya, termasuk kita semua. Moga-moga mendapatkan ridha dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.